Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 hari ini ingin mempresentasikan terkait dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berada di Kabupaten Sleman. Dan observasi ini kami lakukan saya sendiri ada Najat dan juga teman saya Rahadian. Untuk review singkat dari profil dari BKAD sendiri, jadi BKAD Kabupaten Sleman ini merupakan lembaga yang bertugas untuk membantu bupati dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan dengan sejarah panjang sejak era sebelum otonomi daerah hingga pembentukan BKAD, lembaga ini tuh memiliki peran penting dalam penyusunan rencana kerja, persemuan jejak teknis, pelaksanaan pelayanan, evaluasi, dan juga pelaporan terkait fungsi penunjang keuangan daerah. Lalu selanjutnya terkait transaksi, pemerintahan yang kita lakukan ya atau yang kita observasi, jadi transaksi oleh badan atau lembaga pemerintah termasuk pemerintah daerah itu diatur oleh undang-undang untuk memastikan transparansi dan juga akuntabilitas. Pemerintah daerah juga harus mengikuti regulasi dari kepala daerah dan juga kementerian terkait. Namun sering terjadi ketidaksesuaian dalam penerapannya sehingga audit oleh BPK diperlukan. Selanjutnya terkait dengan mekanisme dari, proses akuntansi di BKD sendiri. Jadi transaksi yang akan kami, analisis itu merupakan transaksi pengadaan sarana dan prasarana khususnya, pengadaan tanah. Transaksi ini kami analisis secara mendalam, terutama pembelian tanah itu di BKD Sleman yang menggunakan mekanisme TU atau tambahan uang. Dan menurut BKD Sleman sendiri, penggunaan mekanisme TU ini disebabkan oleh sifat transaksi pembelian tanah yang belum pasti terjadi kesepakatan atau deal di tiap tahunnya. Dan dengan demikian, apabila pembelian tanah itu ternyata belum mencapai kesepakatan, maka BKD Sleman dapat mengembalikan uangnya langsung ke Kasda atau kas daerah. Untuk flowchart-nya ada di sebelah kanan, jadi BKD itu nanti akan membuat berita acara kesepakatan harga yang akan diberikan kepada bendahara pengeluaran TU atau bendahara pengeluaran yang nanti akan memberikan SPPTU untuk diberikan ke, PA atau KPA. Nanti PA, KPA akan memberikan SPM kepada bendahara umum daerah dan BUD nanti akan memberikan SP2 DTU ke pihak ketiga dan biasanya itu bank. Dan dalam kasus ini bank yang digunakan adalah Bank Sleman. Selanjutnya terkait, berita acara kesepakatan harga, jadi di sini udah ada contoh-contoh dari berita acara kesepakatan harga sendiri, dan masih belum ada peraturan yang mengatur karena kebutuhan OPD yang bervariasi. Di mana dari berita acara kesepakatan harga antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan berita acara pelepasan hak ketika, harga udah disetujui dan dilanjutkan dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Dan yang selanjutnya ada SPPTU. Jadi SPPTU ini, dibedakan ada 2 di sini ada BKD Sleman dan juga ada Permendagri 77 tahun 2020 dan, tidak ada perbedaan yang signifikan dari kedua dokumen ini. Semuanya sudah lengkap mulai dari nama, NIK, dan juga ketentuan-ketentuan yang mendukung. Oke, berikutnya lanjut ke SPMTU, yaitu surat perintah pembayaran atau surat perintah membayar tambahan uang. Nah, pada SPMTU diterbitkan oleh PA atau KPA atau pengguna anggaran ataupun kuasa pengguna anggaran di BKA di Sleman. Dan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan membandingkan format yang ada dalam BKAD Sleman dengan format yang dianjurkan atau digambarkan dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020, bahwa dalam BKAD Sleman tuh formatnya udah sangat sesuai, baik dari eh, poin-poin yang disebutkan dan mulai dari layoutnya juga udah sesuai dan data-data yang dicantumkan dalam SPMTU di BKAD Sleman ini sudah sangat lengkap sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020 sehingga mereka sudah atau telah mematuhi regulasi-regulasi yang telah yang berlaku berkaitan dengan penerbitan SPMTU ini. Next. Oke, selanjutnya yaitu SP2DTU, yaitu surat perintah pencairan dana tambah uang. Jadi juga sama, kita juga menganalisisnya itu melihat dari membandingkan apakah format yang digunakan BKD itu sudah sesuai dengan Permendagri nomor 77 atau belum. Nah, dari hasil analisis yang kami telah lakukan, bahwa format yang ada di dalam BKD Sleman ini sudah sangat sesuai. Jadi mungkin terdapat sedikit perbedaan dalam layout-nya, tapi ya eee, selama poin-poinnya sama, intinya itu tetap memenuhi peraturan yang ada. Jadi walaupun layout-nya sedikit berbeda, tapi tetap poin-poin yang tercantum di dalam dokumen itu sudah lengkap dan sudah memenuhi peraturan. Nah, di dalam SP2DTU ini juga terdapat apa namanya, terdapat
salah satu persyaratan di dalam Permendagri, di mana penerbitan SP2DTU ini harus dilakukan maksimal 2 hari setelah SPM itu sudah diajukan ke BUD. Jadi kalau di BKAD Sleman sendiri, SPM itu sudah diajukan dari tanggal 7 Desember dan SP2D sudah terbit pada tanggal 8 Desember, di mana hal ini telah memenuhi peraturan yang ada di Permendagri 77 tahun 2020, karena tidak sampai 2 hari, yaitu hanya selisih 1 hari dari pengajuan SPM. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa BKAD Sleman telah menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam operasionalnya dalam memproses transaksi tersebut. Next. Selanjutnya yaitu buku jurnal. Buku jurnal di BKAD Sleman ini juga sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk format jurnal dalam transaksi modal ya, pengeluaran modal untuk pembelian tanah. Jadi untuk di debit itu ada tanah untuk bangunan tempat kerja, lalu di kreditnya ada kas di bendara pengeluaran, lalu untuk jurnal anggarannya ada belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja di debit, lalu di kreditnya ada perubahan sal. Lalu di bagian bawah penjurnalannya itu juga ada catatan tambahan untuk memberikan informasi lebih rinci tentang sebenarnya ini pencatatan untuk transaksi apa, yaitu pengadaan tanah untuk penyediaan air 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 baku berubah pendukung KSPN Borobudur Yogyakarta Prambanan yang terletak di Pendekan Tirto Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Dan semua penjurnalannya telah dilakukan dengan format yang seperti ini, sehingga sudah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke temuan. Jadi setelah melakukan analisis dari proses transaksinya, mulai dari terutama pada dokumen-dokumen yang berkaitan, mulai dari tadi ada penerbitan PAKH, SPP, SPM, sampai penjurnalan. Dari hasil analisis kami itu tidak dapat menemukan temuan negatif. Jadi semuanya itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada, terutama Permendagri nomor 77 tahun 2020. Temuan positif yang kami temukan adalah yang tadi terkait dengan penerbitan SP2D, di mana penerbitan SP2D ini sangat cepat, yaitu hanya membutuhkan waktu 1 hari dari pengajuan SPM. Nah, hal ini tentu harus diapresiasi karena menunjukkan bahwa kinerja BKAD Sleman ini sudah sesuai, sudah efektif juga, dan memiliki responsivitas yang tinggi dalam memproses transaksi mereka. Selain itu juga poin penting yang harus ditekankan, yaitu bahwa BKAD Sleman ini seluruh dokumen-dokumennya itu sudah sangat sesuai dengan yang ada di Permendagri nomor 77 tahun 2020. Sehingga mereka telah menunjukkan bahwa mereka ini sudah mematuhi regulasi-regulasi yang berlaku dan sudah mengacu pada peraturan yang ada dalam menyusun dokumen-dokumen mereka dan dalam melakukan kegiatan operasional mereka. Next. Selanjutnya yaitu ada beberapa saran dari kelompok kami yang telah kami susun kepada BKAD Sleman. Yang pertama yaitu karena BKAD Sleman itu sudah bekerja dengan baik dan memiliki kepatuhan yang cukup tinggi terhadap regulasi, maka mereka sebaiknya tetap mempertahankan efisiensi responsivitas dan kepatuhan mereka terhadap Permendagri nomor 77 tahun 2020, maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang relevan berkaitan dengan transaksi-transaksi mereka maupun operasional mereka. Hal ini harus diperhatikan ya, karena bisa saja mereka telah lengah dalam melakukan operasional mereka sehingga tidak mematuhi kebijakan ke depannya. Yang kedua yaitu mereka juga dapat mengembangkan dan memperbarui sistem informasi manajemen keuangan untuk dapat meningkatkan otomatisasi dan akurasi pencatatan transaksi. Mengingat beberapa transaksi mungkin mereka masih melakukannya itu
melalui sistem informasi yang cukup sederhana maupun, beberapa mungkin ada yang, melalui pencatatan manual juga sehingga, rentan terhadap mungkin kesalahan-kesalahan yang, manusiawi ya, kesalahan human error gitu. Jadi mereka bisa lebih mengembangkan sistem informasi mereka agar, eee, akurasi dalam pencatatan transaksi itu dapat lebih meningkat lagi. Next. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.